Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, kembali kita datang di bawah kaki Tuhan. Mari kita naikkan korban syukur kita melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita berikan korban yang terbaik bagi Dia. Kita percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Engkau berhadirat Tuhan pagi hari ini. Engkau yang beracara, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih. Kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Engkau yang terbesar dan termulia Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat suara, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. dan hormat, Ku angkat suara, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. sungguh Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. perbuatan-Mu ajaib, Sungguh, tiada seperti Engkau, sungguh tiada. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berikan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan Dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti Engkau, sungguh perbuatanmu ajaib Tuhan. Dan ajaib kuasa-Mu, haleluya. Setiamu Tuhan, sungguh besar, ajaib Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, di atas muka bumi ini hanya Yesus. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami berserah sepenuh kepadamu Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau bukakan Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di mata-Mu. Serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan, Kau bukakan jalan di lautan. amin. Mata air di padang gurun, Sebab tiada yang suka, tiada yang suka di mata-Mu. Serahkan hidupku padamu. amin. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan, haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, Tiada yang suka, tiada yang suka di mata-Mu. yes Lord. Ku serahkan hidup
Tuhan baik bagiku. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Anda saat ini dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, saya akan mencoba ya belajar beberapa ayat di kitab suci kita, yaitu di Markus salah satunya. Nah, akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, itulah nats yang saya bacakan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kesempatan yang hamba-Mu dapatkan. Biarlah kesempatan yang singkat ini hamba-Mu benar-benar mendapatkan sesuatu yang datang dari Engkau, yaitu hikmat Allah untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini. Terima kasih, kami percaya melalui pengurapan-Mu biarlah hamba-Mu ini mendapatkan sebuah pengertian
di mana firman itu benar-benar hidup dan firman itu benar-benar tinggal di dalam setiap hati kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi ya nats yang saya bacakan menceritakan bahwa ada perempuan dari Siro-Fenisia ya. Dia mempunyai seorang anak perempuan juga, anak perempuan ya, kedapatan kerasukan setan ya. Jadi perempuan ini itu datang kepada Tuhan Yesus berharap supaya anaknya sembuh ya. Nah, namun apa yang terjadi di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya dia datang kepada Tuhan, ternyata ada dialog-dialog yang menyinggung bahwa sepertinya perempuan itu sepertinya ya dikategorikan sebagai anjing ya. Padahal tidak, saudara ya. Jadi di dalam dialog ini ya, perempuan itu tidak menganggap dirinya anjing. Dia cuma sebuah cerita saja ya, sebuah perkataan ya datang dari Tuhan Yesus. Ya, ini ada kata-kata, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak ya. Jadi dia melihat juga ya anjing juga makan dari remah-remahnya, tapi tidak menunjuk kepada dirinya sendiri. Nah, saya lihat ini adalah hati yang sikap hati yang benar, sikap hati yang tentunya sehat ya. Hati yang sehat itu seperti itu ya. Jadi tidak baper ya. Kan terkadang kan ada perkataan yang seperti itu. Kalau orangnya baperan, wah menganggap, waduh Tuhan Yesus nganggap dianya itu anjing. Ternyata kan tidak, saudara ya. Jadi nganggap dirinya ya anjing ya. Kalau dia bukan anjing. Nah seperti itu. Sebab hati yang sehat itu terlihat bagaimana cara merespon keadaan atau persoalan hidup. Nah, cara merespon yang benar seperti perempuan tadi itu menghasilkan mujizat ya. Buktinya anaknya akhirnya sembuh. Nah ini bagaimana hati yang sehat itu ada di dalam setiap kita. Ini sangat berbeda dengan cerita tentang Ayub, saudara ya. Nah Ayub itu terkenal pribadi yang saleh ya, pribadi yang taat kepada Tuhan ya. Nah ternyata di dalam kehidupan suami istri Ayub ini itu tidak selaras ya dengan istrinya cara memandang kehidupan. Nah, ketika waktu Ayub masih posisi dia normal-normal saja ya, artinya waktu masih kekayaannya, ternaknya itu masih ada, semua belum habis ya seperti yang diceritakan di Alkitab ya. Itu ya biasa aja kemungkinan ya suami istri ini. Tapi apa yang terjadi ketika iblis ya mencobai dia sampai ya semua habis ya, hartanya ya, sampai anak-anaknya itu benar-benar habis. Dan bukan itu saja, sampai dia itu menderita penyakit kulit yang dahsyat, yang mengerikan. Artinya penyakit kulit yang mungkin kalau sekarang itu benar-benar menjijikan kalau orang melihat. Nah kadang-kadang saya melihat istrinya, wah mungkin ya wajar saja, mungkin istrinya jijik juga ngelihat penyakit suaminya. Nah saya cuma melihat begini, saudara, ketika Ayub itu jatuh miskin dan sakit, apa yang dikatakan istrinya ya, istrinya luar biasa ya saudara, ngomongnya ini loh, kadang-kadang mungkin zaman sekarang nggak ada yang seperti ini ya, mengutuki suaminya supaya cepat mati, kasarnya seperti itu. Nah istrinya Ayub bilang begini, saudara, maka berkatalah istrinya kepadanya, artinya istrinya Ayub mengatakan kepada suaminya, kepada Ayub ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya ini tertulis di Ayub pasal kedua ayat yang ke-9. Coba saudara, ketika suaminya lagi jatuh sakit,
dia sampai mengatakan seperti itu. Nah, saya percaya perkataan itu tidak semata-mata keluar begitu saja. Saya kalau ngelihat ke belakangnya, kemungkinan istrinya Ayub ini punya hati yang sakit, saudara, hati yang tidak sehat, ya. Artinya apa? Hati yang sakit itu kalau belum sembuh, itu tuh perkataannya, saudara. Perkataannya itu perkataan yang ya seperti tadi itu mengutuki, ya. Perkataan yang membuat orang itu bisa sakit hati, ya, karena kata-katanya itu kata-kata yang tidak membangun, ya, kata-kata yang latar belakangnya ini karena kepahitan, ya, luka hati yang dalam. Nah, ini kalau tidak selesai, ya, tidak selesai artinya tidak sembuh, itu berbahaya sekali, saudara, ya, di dalam kehidupan, apalagi bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau masih mempunyai hati yang kalau saya melihat, yang menerjemahkan itu belum beres, dalam arti masih menyimpan luka, ya, apalagi luka itu sangat dalam, ya, itu sulit untuk kita ini benar-benar bening melihat atau mendengar suara Tuhan, mendapat pewahyuan Tuhan, ya, karena Tuhan itu bicara itu melalui hati kita, saudara, bukan melalui apa, tapi melalui hati kita yang terdalam ini. Nah, kalau hati kita itu masih menyimpan luka yang paling dalam, itu tidak sembuh-sembuh, nah itu akan apa ya, kalau di dalam menjalani kehidupan itu pasti gampang capek, saudara, ya, karena hati ini adalah perwakilan dari kehidupan kita, representatif daripada hidup kita. Bahkan dijelaskan bahwa di Amsal mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati itu tugas kita, ya. Jadi sekali lagi bahwa keputusan itu ada di tangan kita. Nah, bagaimana kalau kita ini mempunyai hati yang kepahitan misalnya, atau sakit hati gitu. Nah, siapa sih yang tidak pernah sakit hati? Saya sendiri juga pernah sakit hati gitu. Tapi sakit hati itu tidak saya pelihara, ya. Sakit hati itu benar-benar menyakitkan, saudara, ya, kalau tidak kita selesaikan. Nah, ini kan ada di keputusan kita, keputusan saudara dan saya. Kalau saya tidak mau dan saya mau boleh dibilang sembuh dari sakit hati, ya tentunya kita ada tindakan, ada kemauan, ada action. Tuhan, aku mau sembuh dari hati yang terluka, ya. Aku mau sembuh, Tuhan. Nah, saya percaya dari keinginan mau sembuh itu Tuhan pasti akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan cara, ya. Bagaimana itu banyak macamnya, ya. Tuhan itu banyak cara untuk memberikan kita tentang kesembuhan masalah hati ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa pertama yang kita lakukan adalah kita harus mau dulu, Tuhan, mau sembuh, Tuhan, dari sakit ini. Gimana orang yang nggak mau sembuh? Misalnya memang berat, saudara, orang Kristen itu kan dasarnya kan harus mengasihi, ya, mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, kebetulan kalau di dalam kehidupan kita, biasanya kita ini akan sulit untuk mengasihi orang-orang yang terdekat yang pernah melukai kita. Itu sangat sulit, saudara. Nah, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau kita mau saja, ya, Tuhan itu pasti akan menyembuhkan, ya. Tuhan itu pasti akan membuat kita berubah, ya. Tentunya sekali lagi bahwa sakit yang ada di dalam hati kita itu adalah penyakit yang umum, ya, di dalam kehidupan manusia. Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen itu seharusnya tidak ada lagi. Sebab apa? Kasih itu kan keluarnya dari hati. Bagaimana mulut kita mengasihi, tetapi hati kita masih menyimpan dendam, menyimpan kecewa, ya. Sekali lagi bahwa kita kalau kembali ke istrinya Ayub tadi. Istrinya Ayub adalah, kalau saya lihat ke belakangnya, kemungkinan dia masih menyimpan sebuah kepahitan yang sangat mendalam, khususnya mungkin kekecewaan kepada Tuhan. Sudah ikut Tuhan, sudah taat, sudah setia, kok diberi cobaan yang seperti Ayub
rasakan. Nah, istrinya mungkin seperti itu, saudara ya. Buktinya apa? Buktinya dia menyampaikan perkataan yang luar biasa, mengutuki, ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Coba sama suaminya bilang seperti itu, kan jahat sekali, saudara ya. Nah, saya tahu bahwa di Amsal kehidupan itu kan dibagi menjadi, ada 3 lah, bukan dibagi ya kayak matematika aja. Ada 3 hal, yaitu orang fasik, orang jahat ya, dan orang bodoh, dan orang bijaksana ya. Orang fasik atau orang jahat ya, kalau dia mendapatkan luka di hati kita, itu keluar itu malah menyebarkan kemana-mana ya. Kalau orang bodoh punya luka di batin, di hatinya, itu disimpan rapat-rapat. Tetapi beda dengan orang bijak. Orang bijak boleh sakit hati, boleh terluka, tetapi dia mau sembuh, dia mau itu dipulihkan. Nah, kemauan inilah yang membuat orang bijak itu bisa berubah. Nah, luka yang ada di hati orang bijak itu justru akan menjadi sebuah bekas luka, maksudnya bekas luka yang sudah disembuhkan tadi itu, bekasnya kan masih ada. Nah, bekas itulah yang akan menjadikan kesaksian. Boleh sakit hati, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Dari Tuhanlah yang akan menyembuhkan ya. Tetapi bekas lukanya itu menjadi sebuah kesaksian yang membangun ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadilah kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana ya, bijak ya. Dari ketiga hal tadi, orang fasik, orang bodoh, dan orang bijak. Kita berharap ya kita menjadi orang-orang yang bijak. Jadi sekali lagi kembali kepada tadi perbandingannya antara perempuan Sirofenesia dan istrinya Ayub itu seperti bumi dan langit. Kalau perempuan Sirofenesia, saya yakin dia berangkat, dia datang kepada Tuhan dengan hati yang sehat, hati yang baperan. Meskipun kata-kata Tuhan Yesus itu sepertinya kalau kita dengar pedas sekali ya, ada kata-kata anjing, waduh. Tapi perempuan tadi tidak menganggap dirinya anjing, saudara ya. Biarlah itu hanya perkataan saja. Tapi endingnya Tuhan Yesus menyanjung ya perempuan tadi, dan bahkan memberikan sebuah mujizat, jadi anaknya yang kerasukan setan tadi bisa disembuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran ya antara kedua orang ini ya, satu perempuan Sirofenesia dan satunya adalah istrinya Ayub yang saya percaya ya hatinya itu masih terluka, hatinya itu masih sakit ya. Jadi kata-katanya seperti itu. Kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya berharap kita semua tidak seperti istrinya Ayub yang terus menyimpan kepahitan, tetapi kita keluar dari kekecewaan, kepahitan ya. Kita berubah tentunya, hati kita menjadi hati yang damai, sejahtera, sukacita ya, biar menjadi berkat ya di luar sana, artinya biar menjadi berkat ketika kita melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau terus memberikan kami pengertian-pengertian yang membangun, khususnya pada pagi hari ini Engkau memberikan betapa pentingnya mempunyai hati yang terbebas dari rasa kecewa, terbebas dari kepahitan, terbebas dari rasa dengki, dendam. Terima kasih Tuhan, biarlah hati yang keras Engkau ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang sesuai dengan kehendak-Mu, hati yang senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mengubah hati kami, hati yang tidak setia kepadamu, hati yang keras kepadamu, Engkau lembutkan. Terima kasih Tuhan. Kami terus belajar
supaya hidup ini menjadi rendah hati, dan supaya hati ini terus hati yang senantiasa terpaut kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ada pada setiap jemaat-Mu, dan biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkat Tuhan senantiasa ada padanya, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, bahkan Satgas COVID dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, kiranya melalui tangan-Mu juga Engkau memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada mereka-mereka ini, sehingga mereka dengan semangat yang menyala-nyala untuk melayani para pasien. Dan kami berdoa juga para pasien yang saat ini berada di rumah sakit ataupun di mana saja, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran bagi mereka semua, dan biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan di tempat itu. Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah dimanapun mereka berada, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden hingga aparat yang terbawah. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat di dalam memimpin negeri ini pada para pemimpin-pemimpin. Tuhan, kiranya Engkau sendiri melalui hikmat-Mu Engkau berikan kepada para pemimpin, para kepala daerah, supaya mereka membuat kebijakan-kebijakan yang berasal dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan ini membawa rakyat, membawa masyarakat itu bisa tentram, bisa damai di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.